Nah, misalnya saya ingin membuat kondisi if ya tanpa else. Ya. Misalnya saya buatkan dulu ya, tipe datanya adalah integer, variabelnya adalah x, ya, x. Nah, x ini misalkan saya berikan nilai 10. Ya, jangan lupa di setiap statement ini diakhiri dengan titik koma. Oke. Ya. Nah, penggunaan if ya, if kemudian nah di sini adalah kondisi ya. Oke. Suatu kondisi apakah bernilai benar atau salah ya. Misalnya saya membandingkan nilai x ini apakah lebih besar dari 20 ya. Nah, kemudian di setiap if ini jangan lupa kurung awal buka dan kurung awal tutup. Ya. Ini saya buatkan tanpa else ya. Nah, kondisi benar maka akan menampilkan pesan yang ada di kurung awal buka, kurung awal tutup yang ini ya, yang saya blok ya, yang warna kuning ini ya. Dan misalkan kalau misalkan nilai x-nya ini lebih besar dari 20, misalkan saya ingin menampilkan pesan ya, sistem out print ln misalnya pesannya itu adalah nilai x-nya itu adalah misalnya berarti x ya, jadi untuk menampilkan nilainya ya, nah lebih besar dari 20 ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, 10 lebih besar dari 20 ya. Apakah 10 ini ya lebih besar dari 20? Itu kan salah ya. Berarti nanti harusnya itu tidak menampilkan apa-apa. Nah, kita coba running ya, run file. Nah, ini nggak ada menampilkan pesan apa-apa ya. Kenapa? Karena ya statement ini ya kalau kondisinya salah ya keluar selesai ya. Tapi kalau benar bagaimana? Misalnya saya nilainya ini adalah 30 ya x ini ya, maka kita coba. Nah, nilai x adalah 30 ya. Nilai x adalah 30 dapat dari mana? Dari nilai isi dari nilai x ya, yaitu 30 lebih besar dari 20. Nah, ini ya. Karena nilainya benar ya, x ini adalah 30 ya, 30 ini lebih besar dari 20, nilainya true, maka pernyataan yang ini ya, sistem output ln nilai ya, ini nilai x adalah 30 lebih besar dari 20. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau ingin menggabungkan misalnya string dengan nilai integer ya, digabungkan misalkan nilai x adalah misalkan, nah itu bisa menggunakan concatenation yaitu tambah ya, plus ini yang maksudnya plus yang ini ya, gitu. Gabungkan lagi dengan string lagi ya, berarti plus lagi. Nah, gitu. Oke, nah kalau yang ini berarti yang tanpa else. Jadi mana kalau kondisinya salah itu berarti tidak ditampilkan. Nah, jadi ini sama dengan contoh di statement yang ini. Oke, kalau kita lihat sebelumnya, nah berarti yang sebelah kiri ya, yang contoh hujan ya, ini flowchartnya seperti yang ini. Oke. Nah, kalau yang menggunakan else, ya berarti cabangnya ya ada dua kondisi benar atau salah. Ya, jadi yang salahnya itu nanti akan menampilkan suatu pesan. Ya, misalkan menggunakan else.
Jadi kalau kondisinya di sini ada nilainya false, ya berarti nanti yang dieksekusi yang pernyataan yang kedua ya. Nah, berarti ini yang ke satu, anggap aja ini pernyataan yang satu, yang ini yang kedua. Sistem out, misalkan print ya, ya. Nah, buatkan nilai X lebih kecil dari 20 misalkan. Nah, lebih kecil. Nah, kita jalankan ya. Oke, 30 lebih besar dari 20 berarti masih ini ya, nilainya benar. Ya, berarti yang dijalankan eksekusi yang ini. Ya. Kemudian kalau misalkan nilainya X ini adalah saya ganti jadi 10. Ya, berarti nilainya adalah nilai X adalah 10 lebih kecil dari 20. Ya, ini lebih kecil dari 20. Berarti pernyataan yang kedua, ya ini kalau nilai kondisinya itu adalah nilai false. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini menggunakan if else. Nah, kalau misalkan saya ganti di sini 20, apakah 20 ini lebih besar dari 20? Jelas salah, ya. Oke. Nah, 20 itu sebenarnya adalah 20 sama dengan 20, ya. Itu baru nilainya benar, ya. Nah, kalau ini berarti kan nilai X, karena ini kenapa ini kok munculnya lebih kecil, ya. Oh, ini karena ini statement yang salah ya dieksekusi, ya. Misalnya 20 lebih besar dari 20. Nah, ini kan tergantung kita menulisnya apa ya di statement yang kedua, ya. Nilai X berarti ya misalkan nilai X tidak lebih besar dari 20 misalkan. Tidak dari 20. Ya, X ya, pernyataan 20 lebih besar 20 nilainya adalah false. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan ya menggunakan sama dengan di sininya ya. Jadi X ini lebih besar atau sama dengan 20. Nah, berarti 20 ini masuk ya. Dan nilainya benar. Nah, berarti nanti dianggapnya nilai X lebih besar dari 20. Ya, ini tergantung kita bagaimana menulis komentar ya di kondisi apabila kondisinya benar. Ya, misalnya di sini saya ganti lagi ya, nilai X adalah X ya lebih besar sama dengan atau sama dengan 20 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kan ini 20 lebih besar dari 20 kan nilainya sama aja seperti ini ya. Penentuan nilai X sama dengan 20. Nah, jadi X lebih besar sama dengan 20 itu nah, sama juga seperti ini ya. X anggap aja X ini adalah misalnya 20 ya. X ini sama dengan 20. Nah, 20 lebih besar dari 20 kan ini nilainya false. Ya. 20 ya sama dengan 20 itu kan nilainya true ya. Nah, ini kalau misalkan di logika kan ya true, sorry, false or true. Nah, ini adalah nilainya true ya, maka yang diambil adalah true. Seperti ini kan ya. Nah, hanya 20. Nah, oke, itu untuk kondisi ya di mana if di sini terdapat else, if else ya. Nah, ini mudah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke looping ya. Nah, saya akan buatkan lagi file baru
ya, Java class, ya. Misalnya apa ya? Java for, nah, ini aja. Nah, Java for disimpan nanti di package Java dasar, ya. Jadi dalam satu package dengan Java dasar. Oke. Nah, kita tambahkan ya metode main, ya, supaya nanti bisa mudah dijalankan. Oke. Nah, contoh ya, saya akan buatkan contoh statement, misalkan pengulangan, ya, misalnya dari 0 sampai 4, ya, for, ya. Nah, kemudian di sini adalah statementnya, ya, integer, ya, misalnya variabelnya ini adalah x, ya, x, ya, di mana nilai ini awalnya ini adalah misalnya 0, ya, 0. Nah, kemudian, ya, x, nah ini kurang dari misalnya 5, ya. Jadi nanti akan membandingkan, ya, apakah x ini kurang dari sama dengan 5, ya, kurang dari 5 aja, ya, biar nanti 0 sampai 4. Kemudian, ya, x plus dinaikkan 1, ya, artinya jadi sama aja dengan x tambah 1, ya. Misalkan kalau tadinya nilai x ini adalah 0, maka 0 ditambah 1. Ya. Kemudian jangan lupa tunggal buka, tunggal tutup, ya. Nah, kemudian statementnya ini misalkan ingin menampilkan nilai x, ya. System out print line, kemudian x, ya, nilai x, nah, sama dengan, nah, jangan lupa plus x, ya, untuk menampilkan x, ya. Nah, kita jalankan. Nah, nilai x 0, looping pertama, looping kedua, nilai x sama dengan 1, looping ketiga, nilai x sama dengan 2, nilai looping yang keempat, x sama dengan 3, nah, looping kelima, ya, adalah x sama dengan 4. Nah, ini gimana sih prosesnya? Oke, saya akan buatkan penjelasannya. Nah, nilai awalnya kan ini adalah x sama dengan 0, ya. Nah, ini x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 ini, ya, kemudian dibandingkan dengan 5, ya. Apakah x ini sama dengan 5? X ini kurang dari 5. X kurang dari 5, ya. Di sini kan berarti x ini adalah 0, ya, kurang dari 5, nilainya adalah true. Kalau true, ya, nah, jangan lupa nanti cetak, ya, nilai x-nya. Ya, nilai x-nya kan di sini adalah berapa tadi? 0, ya. Nilai x adalah 0. Ya, nanti outputnya adalah 0. Oke, ya. Nah, kemudian x plus, nah, ini berarti x ditambah 1, ya. Karena x di sini adalah 0, berarti ditambah 1, yaitu 1. Nah, berarti x sekarang ini adalah berapa? Yaitu 1. Ya. Nah, berarti x yang sekarang ini adalah 1. Nah, berarti kan yang tadi outputnya 0, ya, yang ini, ya, yang baris pertama.
0. Jadi yang ini nanti looping pertama dieksekusi. Nah, 1 kemudian looping lagi, ya looping kedua. Looping kedua, ya, X ini bukan 0 lagi, tapi 1. Ya. Nah, apakah X ini kurang dari 5? Ya, X di sini sekarang berapa? 1. Nah, 1 kurang dari 5, benar. Ya, maka outputnya adalah, nah, dan tadi kan berarti ini dieksekusi ya, menampilkan nilai X. Nah, maka 1. Nah, kemudian dinaikkan, ya, tambah 1. Ya. Berarti X ini tadi 1 ditambah 1. Yaitu 2. Nah, berarti X yang sekarang adalah berapa? Looping yang looping ketiga, yaitu 2. Apakah X ini kurang dari 5? Ya, jadi 2 ini apakah kurang dari 5? Ini nilainya adalah benar. Ya, berarti outputnya di sini kan nilai X sama dengan X di sini adalah 2. Ya, berarti outputnya adalah 2. Ya, karena ini ketika kondisinya benar, ini nanti akan dieksekusi ya, yang ini. Ya, kemudian dinaikkan, stop ini 2. Ya, dinaikkan 1, ya. Berarti ininya X-nya adalah 2. Ini 2, berarti ini 3. Ya. Kemudian X sama dengan tadi ya, terupdate jadi 3. Ya. Nah, X kurang dari 5, benar atau salah? Ya. Di sini X-nya adalah 3. Ya. Nah, 3 kurang dari 5 sama dengan nilainya adalah true. Ya, maka outputnya ini adalah yang ini. X ini ya, X ini adalah 3. Nah, oke. Nah, 3. Ya. Nah, X dinaikkan 1, ya, berarti 3 ditambah 1. Nah, sama dengan 4. Nah, kemudian X sekarang adalah 4. Ya, berarti yang tadi kan looping ke ini ya, hasilnya 3, ya, X sama dengan 3, yang ini. Ya. Nah, yang sekarang berarti X sekarang ini adalah 4. Nah, X kurang dari 5, ya, di sini X ini adalah 4. Apakah 4 ini kurang dari 5? Ya, maka nilainya adalah true. Outputnya sini adalah 4. Sorry. 4, ya benar ya. Oke. Ya, 4 kurang dari 5 kan nilainya benar ya, true. Outputnya berarti tampilkan nilai X-nya. Nilai X di sini adalah 4. Ya, kemudian dinaikkan 1. Ya, berarti 4 tambah 1. Ya. Nah, ini kapan berhentinya? Ya. Nah, berhentinya ketika kondisinya nilai false, salah. Ya. Nah, sekarang X-nya adalah 5. Ya. Apakah X ini kurang dari 5? Nah, 5 kurang dari 5. Nah, 5 kurang dari 5 itu kan nilainya adalah false. Ya. Berarti looping berhenti. Ya. Ketika kita berhenti, berarti nilai yang ditampilkan adalah 0, 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, outputnya. Nah, oke ya, seperti itu. Ya, oke.